Megawati kan Ibu sempat menyebutkan sebagai sumber kekacauan. Betul, emang dia. Dari sejak awal 12 dosa yang saya coba rangkum. Terutama waktu dia menandatangani amandemen konstitusi kita. Penjualan BUMN. Banyak lagi itu. Saya lupa ya, tapi saya ingat ada 12 poin itu saya ingat. Tapi nggak diapa-apain. Hah? Nah ini mana keadilan hukumnya di sini kemana? Kalau orang sekarang berteriak mengenai kita harus jurdil, itu hak negara loh, hak warga negara dong. Katanya kita negara hukum. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana ketidakadilan hukum langsung dituduh makar. Itu kan sangat apa ya? Ini saya nggak ngerti nih. Penguasa sekarang ini maunya apa ini kayak begini? Mau tidak kehilangan kekuasaan? Kekuasaan betul, tapi mau bicara secara objektif yang disebut makar itu adalah Megawati Soekarno Putri. Ketika Gus Dur memerintah, Gus Dur sudah mengatakan memilih Khairuddin Ismail sebagai Kapolri, tapi Mega melakukan insubordinasi pembangunan terhadap presiden. Dia melakukan apa? Yang dipilih ada Bimantoro. Kemudian dia pecah belah lagi TNI Polri. Moncongnya yang namanya waktu itu Jenderal Riamiza sebagai KSAD, saya ingat sekali karena saya ada di sana waktu itu sama Gus Dur. Itu moncongnya sudah diarahkan ke istana. Itu yang namanya makar, unsurnya masuk menggunakan kekuatan bersenjata. Nah sedangkan kami ini apa? Selama pengajuan untuk perubahan ketatanegaraan itu tidak bisa dipidana. Saya melakukan itu. Yaitu kalau bicara tentang Pak Kiflan. Jadi saya juga bingung. Kok dikit-dikit orang mau makar, orang bicara people power makar. Itu hak kedaulatan rakyat. Masa rakyat harus bungkem ya, dengan keadaan kemiskinan, pengangguran, kita kena segala macam musibah, dan namanya utang piutang begitu banyak sekali. Kok nggak boleh melakukan semacam ya kalau orang jalanan tuh curhat lah. Kalau kita mau elitis ya kritik gitu kan ya. Kenapa belum sudah dikatakan makar? Sekarang Megawati bagaimana itu? Saya mau tanya tuh ahli hukum. Saya mau tanya tuh TNI Polri itu kayak apa? Polri itu bagaimana menyikapi Mega? Satu, kedua, itu saudara saya juga Sukmawati melakukan penghinaan terhadap agama. Kenapa dia nggak diproses? Tahu-tahu udah di SP berapa? SP 3. Coba mana keadilannya? Mana keadilan di dalam bidang hukum ini? Terutama ini Polri ini. Dua loh ini. Ini kebetulan saudara saya semua. Itu pertanyaan saya, tolong dijawab itu siapa yang berwenang di sini? Presiden boleh, TB 1 juga boleh, tapi dijawab itu. Itu Megawati bagaimana tuh? Kemudian Sukmawati bisa di SP 3. Sedangkan saya selama di dalam pasal berapa tuh? 107 teman. Mengajukan untuk perubahan ketatanegaraan itu tidak bisa dipidana. Ayat berapa itu disebut? Kok belum saya tahun 2016 saya juga komplain sebetulnya. Makanya saya heran kalau orang-orang teman-teman ada yang dibilang dituduh makar, ini kok gampang banget. Sementara di depan mata tuh Megawati melakukan makar itu terhadap Gus Dur itu. Dari sejak awal 12 dosa yang saya coba rangkum. Terutama waktu dia menandatangani amandemen konstitusi kita, penjualan BUMN, banyak lagi itu. Saya lupa ya, tapi saya ingat ada 12 poin itu saya ingat. Tapi nggak diapa-apain, ya. Nah ini mana keadilan hukumnya di sini kemana? Kalau orang sekarang berteriak mengenai kita harus jurdil, itu hak negara dong, hak warga negara dong. Katanya kita negara hukum. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana ketidakadilan hukum langsung dituduh makar. Tapi itulah, ini peluang masuknya ideologi lain. Jadi jangan bicara Megawati tentang Pancasila. Ketidakadilan, kemiskinan, pengangguran dan lagi sebagainya. Dan ini adalah demokrasi, buah daripada amandemen menjadi demokrasi kita liberal kapitalistik nih. Ini nggak sesuai dengan ajarannya Bung Karno.
bahwa dia sadar gitu. Makanya saya bilang itu biang kerusuhan itu Mega. Dan ini membuka peluang komunisme tumbuh subur. Ketidakadilan, kemiskinan itu ladang subur. Mudah-mudahan Menurut saya, dari semua kasus korupsi terakhir di KTP, ini yang luar biasa adalah kasus BLBI yang menyengsarakan rakyat sampai hari ini. Andai kata nanti kita dapat pemimpin yang amanah, ya, pemimpin yang betul-betul jujur, adil, dan amanah. Kasus ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Percuma kita memilih presiden kalau kasus-kasus yang membicarakan rakyat ini tidak dibongkar. Sampai hari ini sudah 70.000 triliun. Negara dirugikan, rakyat dirugikan, karena tiap tahun harus membayar 7 triliun untuk menutupi para pengunggah pengemplang pajak, para koruptor pada kasus BLBI tersebut. Sekarang kita bicara tentang sudah ditangkap katanya pelaku salah satu yang mendapatkan SKL BLBI. Menurut saya bukan satu lingkungannya yang harus diperiksa, tapi bonggolnya itu siapa yang memberikan kebijakan Impres nomor 18 pada tahun 2002 pada waktu Presiden Megawati. A few moments later. Ada yang mengail di air keruh. Ini demonstrasi saya ingin anak-anak kita, bro, memahami ini. Kalau toh berhasil merubah sesuatu, ini akan memakan anak-anaknya sendiri. Karena kalau revolusi itu pasti korbannya anak-anaknya sendiri. Dan yang akan nunggangin itu orang yang tidak ikut apa-apa. Ini namanya mengail di air keruh. Sekarang gini, bro, waktu almarhum korban sudah meninggal, kalau yang datang polisi sama Brimob, oke lah. Tapi ada orang yang datang, dia apa hubungannya ya? Politisi. Jadi itu saya lihat udah mulai ada yang mau memancing di air keruh. Itu yang pengen lihat. Nah, itu kan kita lihat di TV lu. Kok saya lihatnya apa hubungannya ya orang ini? Kok datang? Lah, padahal kan yang mestinya datang minta maaf kan udah kayak polisi, presiden minta maaf itu memang harus terpenuhi itu secara moral yes. Tapi kalau datang orang kecil dulu apa hubungannya? Nah ini kan ada gejala memancing di air keruh dan itu selalu terjadi di setiap revolusi. Nanti dulu, jangan supaya satu satu aparat bergabung makanya tidak terlalu gemuk. Anda mau ngomong apa mau dengar? Saya mau ngomong. Kan adanya provokasi-provokasi, katanya kan begitu kan, menghentikan provokasi-provokasi dan ajakan kekerasan. Kalian polisi ini punya anggaran yang sangat besar kok. Bisa kan dilacak siapa yang memang memprovokasi kekerasan dan bisa kan dia saja yang harus dihentikan akunnya. Kenapa semuanya harus bertanggung jawab saat semuanya tidak ikut berkontribusi ke sana dan justru berkontribusi positif terhadap negara. Ini perlakuan yang sangat tidak adil dan sangat tidak berpihak kepada masyarakat yang kecil. Ketiga, ini juga sangat kontradiktif dengan tujuan jangka panjang Indonesia untuk menjadi Indonesia digital di tahun 2030. Kita sebenarnya sedang ingin menciptakan banyak konten-konten kreator atau bisnis-bisnis online gitu ya pada tahun 2030. Tapi kenapa ada ketidakstabilan politik? Yang diganggu adalah tujuan yang mau dicapai dari pemerintah secara jangka panjang. Teman-teman, ini bukan sekedar aksi membungkam suara ya, tapi ini lebih besar dari itu. Kebayang nggak orang-orang yang mau investasi ke Indonesia, perusahaan-perusahaan yang mau investasi ke Indonesia, mereka akan merasa bahwa Indonesia Megawati itu dikabarkan tidak setuju undang-undang perampasan aset. Saya tanya sebagai menteri, Bu, ini rame undang-undang perampasan aset sudah selesai, tapi katanya PDIP nggak setuju. Bu Mega bilang, loh, saya setuju undang-undang perampasan aset, kata Bu Mega.